Selamat pagi Bapak Ibu, dimanapun Anda berada. Senang sekali pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali hadir untuk datang kepada Tuhan, menghampiri Tuhan, membawa pujian, ucapan syukur kita di pagi hari ini. Mari kita mau siapkan hati kita
untuk datang memuji, memuliakan namanya, mengucap syukur untuk keberadaan kita. Sebab atas kasih karunia-Nya lah pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana ada. Kita dapat memasuki hari yang indah baik yang Dia sudah jadikan. Terima kasih untuk pagi hari ini ya Bapa. Kami mau terus mengucap syukur apapun yang terjadi dalam hidup kami. Kami tahu Engkau Allah yang baik buat hidup kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Mari naikkan pujian ini kembali. Pun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal, dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal, dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Sembah Kau, oh ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Amin. Yes. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Katakan ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu, ku rindu selalu menyenangkan.
selalu menyenangkan-Mu. Kau sangat berarti buat hidup kami Tuhan. Haleluya. Yes, terima kasih Tuhan. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagi. Panggil namanya Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Serukan namanya Yesus. Yesus, Yesus, Kau segalanya. Sekali lagi katakan, Yesus Kau berarti. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Panggil namanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagi. Mari puji sembah, puji syukur. Terima kasih padamu Tuhan. Haleluya. Sumber pertolongan kami, pengharapan kami. Terima kasih. Apapun yang terjadi, kami mau terus berseru padamu, memanggil namamu. Haleluya. Tuhan baik. Haleluya. Terima kasih. Kaulah penjunan kami, Kaulah pengharapan kami. Haleluya. Oh haleluya. Terima kasih, Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Ada waktu beberapa saat untuk kita secara pribadi pagi hari ini datang kepada Tuhan. Mungkin ada doa-doa pribadi yang kita mau bawa pada pagi hari ini. Mungkin ada pergumulan pribadi yang kita mau serukan di hadapan hadiratnya. Mari gunakan waktu pagi hari ini, saat ini untuk menghampiri Dia. Bawa pergumulan kita atau bawa ucapan syukur kita, bawa kerinduan hati kita di hadapan hadiratnya. Mari kita sama-sama datang di hadapannya. Kami mengucap syukur Tuhan. Yes, setiap kami datang di hadapan-Mu. Amin. Yes. Terus saudara, amin. Secara pribadi menghampiri Tuhan. Amin, 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 amin. Amin. Dia sumber pertolongan. Amin. Yes, terus beracara. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Kami serahkan pergumulan doa kami. Kami serahkan Tuhan yang menjadi masalah hidup kami. Engkau sumber pengharapan hidup kami, pertolongan kami. Amin. Engkaulah kekuatan hidup kami Tuhan. Pertolongan-Mu tak pernah terlambat buat hidup kami. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus.
Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku. Katakan berseru, berharap dalam Yesus. Sama-sama katakan, kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku. Kau sumber kekuatan bagi kami Tuhan. Amin. Dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku. Amin. Nah, tinggalkanku, setia, yes, menopangku, berseru, berharap dalam Yesus. Ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyang selamanya. Biar ini menjadi pengakuan iman kita bersama di hadapan hadirat-Nya. Kekuatan di hidupku, Kau sumber kekuatan kami Tuhan. Ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Katakan berseru dan berharap. Yes, amin. Berharap dalam Yesus. Ajaib kau Tuhan, oh, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyang selamanya. Ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyang. Sekali lagi yuk, ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyang selamanya. Tak akan goyang, tak akan goyang selamanya. Tak akan goyang, tak akan goyang selamanya. Pagi hari ini Tuhan, kami siapkan hati kami menerima kebenaran daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom untuk kita semua. Saudara, apa yang saudara pikirkan ketika pagi hari bangun seperti ini? Harusnya kita mengucap syukur, saudara. Ya. Tapi begini, mengucap syukurnya itu bukan hanya dengan mulut. Apa yang kita lakukan dalam rangka mengucap syukur ini kepada Tuhan tentunya. Itulah yang harus kita lakukan.
Pagi ini kita akan mendapatkan satu rema yang tentunya akan sangat memberkati. Mari saudara, kita tundukkan kepala lebih dahulu. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk setiap kesempatan, setiap pagi kami bangun dan kami mau mendengarkan pesan dari Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang memimpin, yang memberkati program doa pagi ini. Terima kasih, Kau urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, di zaman media sosial seperti sekarang ini, ada satu kata yang semua orang tahu artinya. Viral. Artinya, apa yang kita sampaikan di media sosial itu dibaca oleh sebanyak mungkin orang. Viral, saudara. Dibicarakan, direnungkan, ditonton, di-forward, diteruskan ke sana kemari, bahkan disimpan sebagai catatan pribadi. Viral. Nah, saya mau bacakan satu nas Alkitab lebih dahulu sebelum kita lanjutkan. Diambil dari 2 Timotius pasal 4 ayat 2, saudara. Ini adalah perintah loh, saudara. Beritakanlah firman. Siap sedialah. Baik atau tidak baik waktunya, apapun waktunya, saudara. Jangan cari waktu baik saja. Apapun waktunya, setiap saat, beritakanlah firman. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Kita itu diperintah untuk memberitakan firman. Kalau dalam bahasa sekarang itu untuk memviralkan firman Tuhan. Untuk memviralkan cara hidup yang Tuhan inginkan. Untuk memviralkan kesempatan keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Betapa Allah mengasihi dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Tuhan Yesus maksudnya. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Jadi memang firman Tuhan itu harus diviralkan. Siapa yang bisa memviralkan? Ya kita semua. Memang kita diutus Tuhan, ditugaskan oleh Tuhan untuk menyampaikan firman kemanapun kita pergi, dengan segala cara, dengan segala teknologi. Kalau zaman sekarang, di setiap waktu, tidak usah nunggu waktu baik. Ya, catatan mengapa firman harus diviralkan. Yang pertama, firman itu hidup dan berkuasa. Ibrani pasal 4 ayat 12 ya, coba ya. Ibrani pasal 4 ayat 12. Saya bacakan ya, saudara. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Sebab manusia hanya bisa sadar oleh firman kebenaran, firman Tuhan. Ya, hanya firman yang bisa mengubah hati manusia. Jika manusia itu tidak mengeraskan hatinya, makanya harus diviralkan firman itu. Kasihan ada banyak orang tidak mengerti firman Tuhan. Kasihan. Kan Allah tidak menginginkan seorang pun binasa. Artinya firman Tuhan harus diviralkan. Kan begitu. Supaya semua orang mengerti apa yang dilakukan Tuhan Yesus bagi kita semua. Yang kedua, firman itu kekal. Makanya kita harus membagikan kekekalan kepada semua orang. Kalau segala sesuatu yang fana dibagikan sebentar habis. Tapi kalau kekekalan harus dibagikan. Ya. Matius 24 ayat 35. Matius pasal 24 ayat 35, Saudara. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Kekal, Saudara. Ya. Yang ketiga, firman Tuhan itu terang dan jawaban yang dibutuhkan manusia. Di tengah dunia yang sedang tidak baik-baik saja, yang penuh kegelapan, orang butuh cahaya, secercah cahaya kebenaran. Firman adalah firman kebenaran. Begitu ya, Saudara ya.
Jadi saudara kalau mendengarkan firman Tuhan yang benar, seperti ini contohnya, saudara jangan disimpan sendiri. Begitu saudara menerima, artinya bolanya ada di tangan saudara loh. Artinya saudara punya kewajiban untuk memviralkan itu. Sebab yang diberi banyak dituntut banyak. Jadi anugerah itu datang satu paket dengan tanggung jawab. Kalau saudara mendengar firman seperti ini, saudara harus bertanggung jawab untuk meneruskan ke sebanyak mungkin orang agar viral, agar banyak orang sadar dan kembali kepada Tuhan. Ya, bukan cara memviralkan juga banyak sekali, saudara. Bukan cuma share ayat gitu, bukan. Tapi bagaimana kita membagikan link yang berupa kebenaran secara utuh, seri-seri seminar, membagikan pengalaman bersaksi, membagikan link yang pagi hari, doa pagi, doa malam, renungan malam, kemudian berbagai khotbah, ya. Usaha untuk memviralkan itu tanggung jawab kita semua. Banyak orang itu tidak bertanggung jawab hidupnya, mau nyaman sendiri, tidak mau berusaha menyenangkan Tuhan. Ya. Dan kita harus membuatnya bukan cuma membagi informasi, kita pun harus jadi saksi Tuhan. Jadi membuat viral itu orang lain akan melihat hidup kita itu seperti apa. Apakah relevan dengan yang dibicarakan atau tidak. Ya. Yuk saudara, pagi ini saya himbau kita semua untuk ikut serta dalam pekerjaan Tuhan. Lewat media sosial, saudara bisa buat postingan singkat, atau saudara bisa membagikan link media sosial kita, ya, renungan dan sebagainya, termasuk online Bible study. Ya. Kemudian lewat suara dan musik, bisa juga kita rekam audio. Saudara yang punya talenta vokalnya bagus, menyanyilah untuk Tuhan. Bergabung dengan kami, kita rekam, dibagikan secara gratis supaya semua orang mendengar suara yang bagus, sedang memuji Tuhan dengan tulus. Lewat suara, lewat video, lewat multimedia, dan yang terutama lewat hidup kita. Jangan sampai di sosial media kita tidak konsisten hidupnya ternyata. Nah, tapi memang zaman ini zaman yang sulit, saudara. Seringkali sosial media dipakai untuk kejahatan, untuk memfitnah orang lain, padahal faktanya tidak demikian. Jadi saudara juga harus hati-hati. Kalau mau memviralkan sesuatu yang baik, viralkan. Kalau sesuatu yang tidak baik atau mau menyerang seseorang, tidak usah diviralkan. Kalau untuk membela keadilan, viralkan. Untuk menyelamatkan banyak jiwa, ayo kita viralkan. Kan begitu. Nah, kalau orang tidak mau ikut serta dalam pekerjaan Tuhan, maka sebenarnya ia menolak keselamatan. Ini serius loh, saudara. Ini bukan mengada-ada saya. Ini serius. Jadi saudara mulai sekarang harus aktif. Bagikan kebenaran kemanapun kita pergi. Ingat saudara kita mana atau teman kita yang mana yang belum bertobat. Atau sudah Kristen sih tapi asal-asalan hidupnya. Kenapa mereka sebagian asal-asalan? Karena mereka tidak mendapatkan firman yang benar, yang penuh kuasa. Firman seperti dibacakan saja lalu tidak masuk ke dalam hati dan jiwa dan rohnya. Padahal dikatakan firman lebih tajam dari pedang bermata dua. Ya, saudara, yuk kita jadi alat di tangan Tuhan. Mari kita viralkan kebenaran ini. Ya, sebab di tengah dunia yang memviralkan, orang-orang itu sukanya memviralkan gosip, memviralkan kejahatan, memviralkan joget-joget yang konyol-konyol. Ya, perhatikan itu. Semua di media sosial yang viral itu yang tidak memberkati, yang cuma lucu-lucuan, yang cuma aneh-aneh, yang berupa hook, ya, yang menarik perhatian gitu maksudnya. Jangan, saudara, jangan cuma itu. Kita harus memviralkan bahwa kasihnya Tuhan itu nyata. Mari kita hidup bagi Dia, supaya semua orang pakai hidup kita.
Makanya kita harus berdoa, Tuhan, pakailah hidupku, mulutku, tanganku untuk memviralkan firman-Mu. Biarlah setiap kata yang keluar dari mulutku ini, baik di sosial media maupun sehari-harinya, akan membuat banyak orang melihat ada Kristus dalam hidup kita ini. Kan begitu harusnya. Ya, saudara ya. Jadi, saudara sudah lumayan baik karena mengikuti doa pagi setiap pagi kan. Nah, itu pun sudah suatu usaha yang lumayan. Tapi, saudara mungkin belum memviralkan. Cuma saudara simpan buat diri saudara sendiri. Mari kita viralkan seluruh kebenaran ini. Ayo saudara, hubungi kita kalau tidak tahu cara memviralkannya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk pengajaran, untuk firman, untuk rema yang kami terima di pagi hari ini. Kami percaya semuanya ini adalah isi hati Tuhan. Biarlah kami boleh mendengar, merenungkan, dan melakukannya. Terima kasih, mohon ampun kalau selama ini kami belum melakukannya. Terima kasih untuk GMM, Gereja Mula-Mula. Terima kasih untuk seluruh pelayan Tuhan. Terima kasih untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaan-Mu ini. Kami mau sambut hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.